Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Prembudi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 18020333016 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi 3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang depreciation, impairment, dan depreciation dari buku Intermediate Accounting by Kiso. Depreciation is the accounting process of allocating the cost of tangible asset to expense. Penyusutan atau depresiasi didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban. Allocating cost of long life asset dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fixed asset, kemudian sama dengan depreciation expense, lalu intangible sama dengan amortization expense, lalu mineral research sama dengan depreciation expense. Depreciable base for the asset, yaitu ini dasarnya original cost 10.000 pound sterling dikurangi less residual value 1.000 dan mendapatkan hasil 9.000 pound sterling depreciation base. Estimation of service life. Service life of often differs from physical life. Companies retire asset for two reasons. Pertama, physical factor, casualty or expiration of physical life. Kedua, economic factor. Terus di sini maksud adalah pertama, umur pelayanan dan umur fisiknya. Kemudian companies retire, yaitu aset ditarik dari penggunaannya. Dan ini ada 2 alasan. Yang pertama adalah faktor fisik atau kerusakan ataupun umurnya. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi atau ketidaklayakan atau penggantian. Method of depreciation terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode aktivitas, kemudian straight line atau metode garis lurus, diminishing accelerated change method atau metode beban menurun, yaitu sum of the years digit declining balance method atau jumlah angka turun, lalu metode saldo menurun. Di sini ada ilustrasi. Tuan Stanley menggunakan mesin deret itu selama 4.000 jam pada tahun pertama. Maka beban penyusutannya adalah pertama adalah cost of cranes 500.000 US dollar, kemudian estimasi useful life 5 tahun, kemudian estimasi salvage value 50.000 US dollar, kemudian productive life in hours 30.000 jam. Caranya adalah cost dikurangi residual value, kemudian dikali horse year tahunnya, kemudian total estimate, kemudian dibagi total estimate hours dan menjadi depreciation charge. Kemudian ada straight line method atau metode garis lurus. Stanley computes depreciation as follow. Kemudian caranya itu adalah cost dikurangi residual value dibagi estimation service life sama dengan depreciation charge, yaitu 500.000 US dollar dikurangi 50.000 US dollar dibagi 5, kemudian dengan hasil 90.000 US dollar. Kemudian komponen depreciation. IFRS menyarankan bahwa setiap bagian dari item properti, pabrik, dan peralatan yang signifikan terhadap total biaya aset harus disusutkan secara terpisah. Di sini ada ilustrasi. EuroAsia Airlines membeli pesawat terbang seharga 100 juta pound sterling pada tanggal 1 Januari 2016. Pesawat ini memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai sisa 0 pound sterling. EuroAsia menggunakan metode garis lurus depresiasi untuk semua pesawatnya. EuroAsia mengidentifikasikan komponen, jumlah, dan masa manfaatnya berikut ini, yaitu komponen airframe,
yaitu 60 juta pound sterling, pemakaian selama 20 tahun. Engine komponen 32 juta pound sterling, pemakaian 8 tahun. Kemudian other komponen 8 juta dengan 5 tahun. Di sini ada contohnya. Airframe 60 juta pound sterling dibagi umurnya 20 tahun. Kemudian menjadi 3 juta pound sterling komponen. Begitupun seterusnya, dan mendapatkan hasil dengan 8 juta 600 pound sterling. Di sini ada jurnalnya, depreciation expense 8 juta 600, kemudian akumulasi depreciation airplane 8 juta 600. Impairment, recognizing impairment. Di sini mengalami penurunan nilai aset berwujud jangka panjang, mengalami penurunan nilai jika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset baik melalui penggunaannya ataupun dengan penjualannya. Terus on annual basis, secara tahunannya perusahaan meninjau aset untuk indikator penurunan nilai, yaitu melalui penggunaan atau penjualan. Di sini ada tabel panahnya. Pertama adalah carrying amount, yaitu membawa jumlah, kemudian compare to, lalu ke recoverable amount, lalu higher of, kemudian terbagi menjadi dua, yaitu value in use, kemudian fair value less cost of to sales. Depletion, natural resource, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah biological asset atau aset biologis, seperti lahan atau apapun. Terus kemudian ada fair value atau pendekatan nilai wajar. Terus ada yang kedua adalah mineral resource atau sumber daya mineral seperti gas, minyak, pertambangan ataupun lainnya. Kemudian complete removal atau penghapusan lengkap dalam kurung konsumsi. Kemudian replacement of the asset only by an act of nature atau pengalokasian sumber daya mineral. Kemudian ada establishing a depletion base atau membangun penipisan dasar. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama pre-evaluation cost atau praeksplorasi biaya, kemudian yang kedua eksplorasi dan evaluasi biaya, ketiga adalah biaya pengembangan. Kemudian di sini ada contoh dari depreciation, yaitu Macleod CEO memperoleh hak untuk menggunakan 1000 hektar tanah di Afrika Selatan untuk menambang perak dengan biaya sewa 50.000 pound sterling, dan biaya eksplorasi terkait di properti adalah 100.000 pound sterling. Kemudian biaya pengembangan tidak berwujud dikeluarkan adalah 850.000 pound sterling. Kemudian Macleod memperkirakan sekitar 100.000 ons emas. Nah, kemudian di sini ada rumusnya, total cost dikurangi residual value dibagi total estimate unit favorable, kemudian menjadi depletion cost per unit. Kemudian di sini ada jurnalnya, yaitu inventory 250 dari 25.000 ons dikali 10.000 pound sterling, kemudian accumulated depletion 250. Lalu ada final position, yaitu silver mine cost adalah 1 juta pound sterling, kemudian less accumulated depletion 250.000, kemudian dikurangi dengan hasil 750.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.